Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina, NIM 05221092 dari Program Studi Teknik Kimia Angkatan 2022. Di sini saya akan membawakan tutor akademik untuk mata kuliah TPB Fisika Dasar 2 dengan materi Hukum Kolom dan Rangkaian Arus Listrik Searah. Baik, kita bisa masuk ke dalam materi. Untuk muatan listrik. Muatan listrik sendiri merupakan muatan dasar yang dibawa partikel dasar sehingga menyebabkan suatu partikel tersebut mengalami gaya tarik-menarik dan tolak-menolak. Untuk muatan listrik sendiri ada dua jenis. Yang pertama muatan positif dan yang kedua adalah muatan negatif. Ketika kedua muatan tersebut, antara muatan positif dan muatan negatif didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik karena adanya perbedaan muatan. Sedangkan ketika kedua muatan yang memiliki nilai yang sejenis, maka kedua muatan tersebut akan menciptakan gaya tolak yang menolak. Selanjutnya ada hukum kolom. Hukum kolom sendiri adalah hukum yang menjelaskan tentang interaksi antara muatan listrik, baik muatan itu sejenis maupun berlainan jenis. Hukum kolom menjelaskan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlainan jenis akan tarik-menarik. Gaya yang dihasilkan oleh hukum kolom tersebut akan disebut sebagai gaya kolom dan dapat diterapkan untuk menghitung gaya antara dua benda yang bermuatan listrik. Nah, untuk rumus hukum kolom sendiri, yang pertama yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Sedangkan untuk mencari besar nilai K sendiri, kita bisa menggunakan rumus 1 dibagi 4 dikali Pi dikali epsilon 0. Dan untuk rumusnya, jika kita mengganti nilai K ini dengan rumus yang ini, maka didapat F sama dengan 1 dibagi 4 dikali Pi kali epsilon 0 dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Untuk keterangan dari rumus-rumus di atas yaitu F adalah gaya kolom dengan satuan Newton, K adalah konstanta kolom dengan tetapan nilai sebesar 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Dan Q1 dan Q2 merupakan muatan benda dengan satuan kolom, dan R merupakan jarak kedua muatan dengan satuan meter, dan epsilon merupakan permitivitas listrik dalam ruang hampa dengan tetapan nilai sebesar 8,85 dikali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton kuadrat. Untuk gaya kolom sendiri, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada gaya dengan muatan sejenis, yaitu menciptakan gaya tolak-menolak, dan muatan berlawanan akan menciptakan gaya tarik-menarik. Dan ketika kita ingin mencari besar gaya antara gaya yang pertama dan yang kedua, akan sama juga ketika kita mencari gaya antara muatan kedua dengan muatan ke satu, yaitu rumusnya menjadi K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Selanjutnya kita bisa masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal pertama ini disebutkan bahwa dua muatan tidak sejenis, yaitu sebesar negatif 9 mikrokolom dan positif 6 mikrokolom berada pada jarak 3 meter. Jika konstanta kolomnya sebesar 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat, tentukan besar gaya yang dialami oleh kedua muatan. Nah, teman-teman, kita di sini udah dikasih tahu untuk muatan pertama nilainya ini negatif dan muatan kedua nilainya positif. Maka jika teman-teman ingin menggambar, bisa digambarkan seperti ini. Untuk nilai muatan pertama akan bertanda negatif dan muatan kedua akan bertambah positif. Muatan pertama sebesar negatif 9 mikrokolom dan muatan kedua sebesar positif 6 mikrokolom dengan jarak kedua muatan sebesar 3 meter. Maka teman-teman ketika ingin menyelesaikan suatu soal, kita perlu menuliskan apa saja sih data yang sudah kita dapat dari soal yang diberikan. Untuk dari soal yang pertama ini, kita telah diketahui untuk besar muatan 1 dan muatan 2 berapa, serta jarak kedua muatan berapa, dan konstanta kolom juga kita sudah diberitahu pada soal. Dan yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah besar gaya yang dialami oleh kedua muatan atau F. Untuk F
cara mencari F sendiri, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, untuk rumus F-nya bisa kita menggunakan rumus F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Maka teman-teman bisa langsung memasukkan semua data yang teman-teman telah ketahui ke dalam rumus ini. Tapi sebelumnya, pada soal kan kita ketahui untuk besar muatannya dalam satuan mikrokolom. Nah, teman-teman perlu mengkonversi ke dalam satuan kolom. Jadi, untuk muatan pertama yang awalnya sebesar negatif 9 mikrokolom akan menjadi 9 dikali 10 pangkat 6 min 6 kolom. Dan untuk muatan kedua akan menjadi 6 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Jadi, teman-teman ketika ingin mengubah satuan mikrokolom ke kolom, teman-teman perlu mengalihkan dengan 10 pangkat min 6. Maka ketika kita sudah menginputkan data-data yang kita ketahui ke dalam rumus, maka F-nya pun kita bisa dapatkan. Jadi F yang dicari pada soal atau besar gaya yang dialami oleh kedua muatan pada soal sebesar 54 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, di mana pada soal kedua ini diberikan dua muatan A dan B memiliki muatan sejenis dan tolak-menolak dengan gaya sebesar F. Dan jika muatan A diperbesar 2 kali semula dan muatan B diperbesar 3 kali semula dan jarak keduanya diperbesar 2 kali semula, maka berapakah besar gaya tolak A dan B pada keadaan kedua? Nah, teman-teman, pada soal kedua ini kita udah mendapatkan beberapa data nih. Yang pertama adalah besar QA sebesar Q dan besar QB sebesar Q dan besar gaya F sebesar F pada keadaan pertama. Dan ketika pada keadaan kedua, QA aksen akan menjadi 2Q karena diperbesar sebesar 2 kali semula, dan QB aksen sebesar 3Q karena diperbesar 3 kali semula, dan jaraknya diperbesar sebesar 2 kali semula menjadi 2R. Dan yang ditanya pada soal sendiri yaitu besar gaya tolak A dan B pada keadaan kedua. Maka, untuk menyelesaikan persoalan ini, kita perlu membandingkan gaya kolom pada keadaan akhir dengan gaya kolom pada keadaan awal. Jadi teman-teman bisa langsung memasukkan rumusnya sesuai dengan keadaan 1 dan keadaan kedua. Maka didapat F aksen per F akan sama dengan K dikali QA aksen dikali QB aksen dibagi R aksen kuadrat dibagi K dikali QA dikali QB dibagi R kuadrat. Maka untuk K ini, karena nilainya sama, bisa kita coret ya teman-teman, maka akan kita dapatkan QA aksen per QA dikali QB aksen per QB dikali R per R aksen dikuadratkan. Maka, untuk itu kita bisa langsung memasukkan data-data yang telah kita ketahui teman-teman. Maka F aksen per F akan menjadi 2Q per Q dikali 3Q per Q dikali R per 2R dikuadratkan. Untuk nilai R-nya ini bisa kita coret ya teman-teman. Maka untuk Q-nya juga bisa kita coret, sehingga bisa kita dapatkan hasil 6 dikali 1 per 4, atau perbandingan antara gaya kolom akhir dengan gaya kolom di awal akan menjadi 3 per 2, sehingga besar gaya kolom akhir akan kita dapatkan sebesar 3 per 2 F. Maka besar gaya tolak A dan B pada keadaan 2 sebesar 3 per 2 gaya kolom pada keadaan pertama, atau 3 per 2 F. Begitu teman-teman untuk soal kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang selanjutnya, yaitu mengenai rangkaian arus listrik searah. Untuk rangkaian arus listrik searah ini berhubungan dengan muatan listrik yang bergerak dalam penghantar yang disebabkan adanya beda potensial listrik. Dimana untuk rangkaian arus listrik searah ini, maka arus listrik yang berada pada satu rangkaian akan memiliki arus yang searah. Untuk yang pertama ada rangkaian listrik sederhana, yaitu pertama ada rangkaian seri. Untuk rangkaian seri sendiri bisa teman-teman lihat pada gambar ini. Rangkaian seri sendiri bertujuan memperbesar hambatan, berfungsi sebagai pembagi tegangan. Yang ketiga, kuat arus yang mengalir sama pada setiap resistor, atau I1 sama dengan I2 sama dengan I total.
Terus yang terakhir adalah beda potensial berbeda pada setiap resistor, dimana ketika kita mencari besar tegangan pada suatu rangkaian listrik, dengan kita gunakan rumus I dikali R1, dimana untuk satuan sendiri, untuk satuan I atau arus listrik yaitu ampere, dan untuk V atau tegangan satuannya volt, dan R atau hambatan satuannya adalah ohm. Baik, selanjutnya ada rangkaian paralel, di mana rangkaian paralel sendiri ini bisa teman-teman lihat ya, untuk contoh gambarnya di samping. Rangkaian paralel bertujuan untuk memperkecil hambatan, kedua berfungsi sebagai pembagi arus, ketiga kuat arus yang mengalir berbeda pada setiap resistor. Jadi untuk rangkaian arus listrik yang seri dan paralel ini berbeda teman-teman. Untuk di seri tadi kan untuk besar arusnya ini sama pada setiap resistor, sedangkan pada paralel ini berbeda pada setiap resistor. Maka untuk mencari nilai arus pada rangkaian paralel, kita perlu menggunakan rumus I sama dengan I1 plus I2 ditambah seterusnya. Sedangkan untuk beda potensialnya nih, untuk rangkaian paralel sama, sedangkan pada rangkaian seri tadi berbeda ya teman-teman. Jadi pada rangkaian paralel, untuk nilai beda potensialnya atau tegangannya sebesar V sama dengan V1 sama dengan V2 dan seterusnya. Nah, teman-teman, untuk di rangkaian paralel ini, kita jika ingin mencari besar hambatan atau R, maka kita perlu rumus seperti ini teman-teman, yaitu 1 per R total akan sama dengan 1 dibagi R1 plus 1 dibagi R2 dan seterusnya. Oke. Baik teman-teman, kita bisa langsung masuk ke contoh soal yang pertama untuk materi rangkaian arus listrik searah. Di sini perhatikan gambar susunan hambatan berikut ini. Diminta untuk menentukan besar kuat arus yang melalui hambatan pertama. Nah, teman-teman bisa dilihat untuk rangkaian di samping ini merupakan rangkaian gabungan, yaitu rangkaian paralel dan juga rangkaian seri. Gimana untuk menyelesaikannya? Kita perlu menyelesaikan hambatan pada rangkaian paralel terlebih dahulu. Nah, untuk pada soal kita telah ketahui beberapa data teman-teman, di mana hambatan 1 dan hambatan kedua besarnya sama, yaitu sebesar 4 ohm, hambatan ketiga sebesar 8 ohm, dan besar tegangan keseluruhan sebesar 40 volt. Maka untuk menyelesaikan hambatan pertama dan kedua, kita bisa menggunakan rumus pada rangkaian paralel, yaitu 1 per R total akan sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Kita bisa masukkan nilainya, yaitu 1 per 4 ditambah 1 per 4, maka didapat 1 per R total akan sama dengan 2 per 4. Dan untuk R total sendiri akan sama dengan 2 ohm. Nah, teman-teman, karena bentuk rangkaian telah menjadi seri, maka untuk menentukan atau menghitung rangkaian total, kita hanya perlu menambahkan rangkaian 1, 2, dan rangkaian 3, yaitu besar hambatannya yaitu 2 ohm dan 8 ohm. Maka R totalnya diperoleh sebesar 10 ohm. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung I total teman-teman. Untuk menghitung I total sendiri, kita bisa menggunakan rumus tegangan dibagi hambatan, yang mana tegangan totalnya kita ketahui sebesar 40 volt dan R totalnya tadi telah kita hitung sebesar 10 ohm. Maka 40 dibagi 10, maka untuk I total sebesar 4 ohm. Nah, karena ini baru kita dapatkan hasil untuk I total, maka kita perlu menghitung lagi. Karena pada soal diminta besar kuat arus yang melalui R1, teman-teman. Nah, untuk itu kita perlu mencari besar tegangan yang melalui nilai A dan B. Nah, besar tegangan yang melalui A dan B itu gimana caranya? Maka kita perlu mengalihkan besar arus A dan B dikali besar hambatan di 1 dan 2. Kenapa kita menggunakan nilai arus A dan B-nya sama dengan I total? Karena kan ini rangkaiannya seri, teman-teman. Jadi bisa diingat lagi, untuk rangkaian seri, besar arusnya akan sama dengan besar arus I total akan sama dengan besar arus A, besar arus B, dan seterusnya. Maka diperoleh untuk tegangan A dan B sebesar 4 dikali 2, yaitu 8 volt. Nah, untuk menentukan besar I pada hambatan 1, maka tinggal membagi besar tegangan A dan B dibagi R1, di mana
besar tegangan A dan B tadi kita dapat 8 volt dan besar tegangan 1 pada soal kita ketahui sebesar 4 ohm. Maka arus listrik yang melalui hambatan 1 diperoleh sebesar 2 ampere. Seperti itu teman-teman. Baik, kita langsung masuk ke dalam contoh soal yang terakhir, yaitu perhatikan gambar rangkaian tertutup berikut. Apabila R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 4 ohm, R3 sama dengan 6 ohm, maka kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah sebesar. Nah, teman-teman, pada soal berikut ini kita diberikan persoalan mengenai rangkaian tertutup. Maka kita perlu mengetahui data apa saja yang sudah kita dapatkan pada soal. Yang pertama adalah besar R1 sebesar 2 ohm, besar R2 sebesar 4 ohm, besar R3 sebesar 6 ohm, dan besar epsilon 1 sebesar 9 volt, dan epsilon 2 sebesar 3 volt. Nah, yang ditanya adalah besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Maka untuk mengetahui besar I yang mengalir pada rangkaian, maka kita bisa menggunakan persamaan I dikali R1 dikurang epsilon 1, ditambah I dikali R2, ditambah I dikali R3 plus epsilon 2. Maka kita tinggal perlu memasukkan besar data-data atau nilai-nilai yang sudah kita ketahui dari soal ke dalam rumus. Kita substitusikan, maka besar nilai I yang kita peroleh akan sebesar 0,5 ampere. Baik, sekian tutor akademik yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.